Oke, bersih ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Bu. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mari berdoa bersama-sama. Dimohon kepada ketua kelas untuk dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada yang tidak masuk pada hari ini? Tahu semua? Oke, saya ini. Oke, dengarkan Ibu, intinya Ibu absen dulu. Aubren Maria Aisfa, saya Bu. Ini Kuswara. Duma Sari, saya Bu. Elvira Puspitasari, saya Bu. Nabila, Bu. Rosetani, Bu. Sarif Tudin. Jangan lupa dong Sarif, semangat. Oke, Salahya Sofir. Hadir Bu, hadir. Sudah. Kayaknya masih lemas ya jawabannya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta mohon berdiri dulu ya. Kita akan pemanasan dulu, ice breathing. Boleh berdiri semuanya? Oke, baik. Mohon perhatiannya. Jika Ibu bilang semangat pagi, 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 iya, iya, gitu ya. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Satu, dua, tiga. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, iya. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, iya. Oke, berikut. Oke, sebelum kita meja, biar pelajaran kita lebih fokus, kita taruh dulu HP-nya. Oke, mana tadi bukunya? Mama suruh. Panas ya, Bu. Iya, aja kan dulu. Bajunya keluar, Bu. Bajunya keluar dimasukin, Bu. Buku aja, Bu. Ini dulu ya. Lihat aja, Bu. Berdiri ke depan. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu. Dari suami ya, Dr. Alvina, apa saja komponen di dalam akulturasi budaya? Banyak, Bu, dalam berbagai bidang. Salah satunya Ada di bangunan. ya masjid ataupun makam-makam yang berbaur akulturasi Islam dengan Buddha juga. Oke, baik. Sudah ingat ya, tidak boleh dipakai. Baik, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang teori masuknya agama dan kebudayaan Buddha ke Indonesia. Oke, baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Anda semua diharapkan mampu menganalisis berbagai teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Indonesia. Oke, baik, sebelum Ibu membuka materi, Ibu akan memberikan satu buah video yang berkaitan dengan silakan dibaca.
sudah tidak asing lagi bukan dengan Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Candi Borobudur dan Candi Prambanan merupakan salah satu bukti adanya agama Hindu dan Buddha di Indonesia loh. Kira-kira mana ya agama Hindu dan Buddha yang akan aku jelaskan? Teori yang pertama ini dikemukakan oleh Enrico. Teori ini menyebutkan bahwa pedagang yang beragama Hindu adalah penyebar utama agama tersebut di Indonesia. Berbeda dengan zaman sekarang yang serba bisa jualan di mana aja ya. Kalau pedagang zaman dulu itu masih melalui jalur laut dan angin loh. Bagaimana bisa ya? Iya, di teori Waisya ini mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya baik saat interaksi jual beli dengan penduduk maupun ketika menetap di Indonesia untuk singgah. Ada juga teori ksatria yang dikemukakan oleh J. Shepard, Mukherjee, dan J. Mons. Ada cerita unik dari teori yang satu ini loh. Pada zaman masuknya Hindu Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Lalu yang kalah melarikan diri untuk mencari tempat berlindung. Nah, dari sinilah masing-masing mendirikan kerajaan baru, menyebarkan agama sesuai dengan apa yang mereka pelajari di sana. Sederhananya, teori ini mengatakan bahwa ajaran Hindu-Buddha berasal dari India, sebagaimana yang disampaikan oleh F.D. Kapoch. Terakhir, teori Brahmana yang disampaikan oleh Van Leeuwen. Waktu itu, ajarannya tertarik dengan dua agama ini, yaitu Hindu dan Buddha. Sehingga karena ketertarikannya itu, akhirnya mengundang para kaum Brahmana atau ahli agama untuk datang dan menjelaskan tentang agama Hindu dan Buddha. Nah, masa agama Hindu Buddha di Indonesia. Itulah keempat teori masuknya agama Hindu Buddha. Nanti kamu bertanya kepada Nusantara saat ini. Gimana? Sekarang sudah paham kan? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video lainnya. Ada yang bisa menjelaskan apa saja isi dari video saya itu? Dia nyata. Pakai pasang merah kan? Siapa yang menjelaskan? Ngantuk Bu. Oke, itu tadi berarti video yang kalian perhatikan. Nanti gue akan bertanya. Oke, inti dari ada berapa teori yang ada di dalam video tadi? 4. Banyak. Sebenarnya ada 5 ya, yang di video tidak dipaparkan, ada 4. Nanti gue akan jelaskan spesifiknya di materi kita. Oke, lanjutnya ke materi kita. Tolong diperhatikan ya, karena materi kita ini sangat penting. Nanti pasti materi ini keluar di soal ujian 1 nanti. Jadi mohon diperhatikan. Nanti siapa nilainya yang jelek ketahuan tidak memperhatikan saya ibu menjelaskan. Oke, apapun teori-teori kedatangan Hindu Buddha ke Indonesia itu ada 5 teori. Yang pertama ada teori Sudra, kemudian teori Waisa, yang ketiga teori Ksatria, yang keempat teori Brahmana, dan yang kelima adalah teori arus balik. Oke, langsung saja kita ke teori yang pertama, yaitu teori Sudra. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke teori Sudra, kita kenali dulu apa saja peninggalan budaya Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Apa gambar yang di slide PPT ini? Ada yang tahu? Candi. Candi apa? Nah, ini adalah peninggalan budaya Hindu Buddha, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Nah, kedua candi ini berlokasi di Jawa Tengah, di mana kedua bangunan yang megah ini adalah merupakan bukti bahwa adanya perkembangan agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia, di mana arsitektur bangunan-bangunannya itu bercorak Hindu Buddha. Ada yang tahu nggak coraknya apa saja di dalam Candi Borobudur itu? Nggak tahu ya? Oke, di sana ada berbagai macam patung-patung, dewa-dewa, kemudian ada ajaran-ajaran Hindu Buddha maupun
masyarakat Hindu Buddha atau India pada saat itu tuh bisa digambarkan di dalam Candi Borobudur ini. Jadi inilah candi peninggalan dari Hindu Buddha. Berarti masyarakat Hindu Buddha dulunya pernah ke Indonesia untuk menyebarkan agama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Teori Sudra. Oke, teori Sudra ini apa sih, Bu? Nah, Sudra ini adalah kasta-kasta di dalam masyarakat India, di mana kasta apa yang tahu? Ada yang tahu nggak kasta Sudra itu apa? India, di mana mereka adalah golongan yang tidak diinginkan oleh para petinggi-petinggi di India, di mana mereka adalah orang bawah karena mereka dianggap nggak bisa, tidak mampu menyebarkan agama India di sana. Jadi mereka diasingkan. Oleh karena itu, golongan Sudra ini atau golongan bawah ini mereka berpindah ke mengasingkan diri, mencari daerah lain sampai mereka ke Indonesia. Nah, ketika mereka sampai ke Indonesia, apalagi orang Indonesia kan terkenal dengan masyarakatnya yang sangat cepat dalam orang yang berkasta terendah. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori Waisa. Nah, ada yang tahu kasta Waisa ini kasta apa? Pedagang. Ya, betul. Kasta Waisa ini adalah di atasnya kasta Sudra yang tadi kaum yang terendah, dan Waisa ada kasta yang di atasnya Sudra yaitu kaum pedagang. Kaum pedagang-pedagang dari India. Nah, menurut N.J. Fromm, agama-agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia dibawa oleh ini kaum Waisa atau kaum pedagang ini. Penyebaran Hindu Buddha dari golongan Waisa. Yang pertama itu tadi masyarakat India yang para pedagang itu sampai ke Indonesia melakukan perdagangan. Ketika berdagang itu mereka saling berinteraksi dengan masyarakat lokal. Berarti ada hubungan interaksi ya, saat berdagang. Nah, di sinilah mereka melakukan misinya untuk menyebarkan agama Hindu Buddha kepada penduduk lokal. Kemudian kemungkinan yang kedua, para pedagang India tadi singgah di Indonesia dan selanjutnya mereka dirikanlah tempat mereka tinggal. Nah, saat mereka tinggal itu mereka sambil nunggu musim nih, kapan lagi kita balik ke India. Nah, sambil itu mereka berinteraksi dengan orang-orang lokal di sekitar pemukiman, kemudian terjalinlah hubungan baik dengan masyarakat sekitar sehingga para kaum Waisa ini kemudian menyebarkan agama Hindu. Ada teori kesatria. Di sini teori kesatria ini ada 4 ahli. Tolong diperhatikan ya, Sinta. Sinta, Alberto. Oke, teori kesatria ada 4 ahli. Yang pertama itu F.D.K. Bos, dan Sesegard, dan Mukherjee, sampai General Mons. Namun di sini Ibu akan membahas teori dari pendapatnya F.D.K. Bos. Baik. Yaitu teori kesatria yang dibawakan oleh kaum kesatria atau kaum prajurit. Ini juga merupakan kasta di dalam India, yaitu kasta yang di atas Waisa. Nah, ini adalah orang-orang golongan prajurit. Kemudian mereka meninggalkan India sampailah ke Indonesia. Di mana mereka sampai ke Indonesia berusaha melakukan daerah-daerah di Indonesia sehingga mereka membentuklah pemerintahan baru di Indonesia, karena pemerintahan di India mereka dan kacau balau. Nah, di Indonesia mereka disambut, dari pemerintah baru di Indonesia mereka didirikan, kemudian mereka mulai menyebarkan agama Hindu. Sampai mereka ke Indonesia, kemudian mereka membentuk kerajaan di disimpan dulu hasilnya Nabila. Selanjutnya
Caranya, kamu dulu belajar. Nanti kalau udah selesai, baru boleh lah. Oke, lanjut ya? Boleh? Boleh. Nah, kita lanjut ke faktor berikutnya. Nah, faktor berikutnya, boleh dengarkan komplain? Sama sini, Sarif. Oke, yang poin yang ketiga itu perhatikan singkat. Singkat, teori satunya dibawa oleh siapa? Apa? Itu apa? Itu. Oke, teori berapa mana di pencetusnya siapa? Wagner. Brahmana ini adalah kasta tertinggi setelah kasta kesatriaan. Kalian tahu Brahmana ini apa? Mau apa? Oh, bukan dong. Kaum Brahmana ini apa? Coba saya kita jelasin. Kaum dalam ajaran Islam namanya Ustadz, kan? Kalau untuk agama Kristen apa? Kristen Pani? Mereka. Nah, kalau kita kaum India, di sana para tokoh agama disebut adalah kaum Brahmana. Oke, menurut Sandler, teori Brahmana itu disebarkan oleh kaum tokoh-tokoh agama India. Dimana menurut Sandler, kaum Brahmana ini berhak mempelajari kitab suci Veda. Nah, ada beberapa pendapat Sandler tentang teori Brahmana ini dibawa oleh. Tolong dengarkan. Di sana itu orang di negara. Tidak boleh ikut ujian sama ibu nanti. Oke, perhatikan ya, boleh? Ya, boleh. Oke. Cinta. Dari tadi cinta. Oke, tolong dengarkan. Menurut pendapat Sandler, ada beberapa temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana menurut Sandler bahwa bahasa dan huruf ini hanya dikuasai oleh kaum Brahmana atau tokoh-tokoh agama saja. Kemudian kedatangan kaum Brahmana diduga karena adanya undangan dari para penguasa lokal di Indonesia atau para tokoh-tokoh kerajaan yang mempelajari agama Hindu-Buddha. Mereka sengaja berubah untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia guna untuk mengangkat status sosial mereka tadi lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas atau negara lain. Oke, sebelum ini lanjut, ada yang mau tanyakan? Tidak, Bu. Udah paham? Teori Brahmana itu apa? Sarah? Gak tahu. Nanti ada yang detail sekali. Oke, lanjut. Nah, teori yang terakhir, pencetusnya siapa? Teori terakhir yaitu teori arus balik yang dicetuskan oleh F.T. Gabor. Di mana teori arus balik ini menurut F.T. Gabor mengatakan bahwa agama dan budaya yang dibawa Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah dibawa sendiri oleh kaum pelajar Indonesia. Nah, di mana
dari Suwarna Nadipa dalam itu Buddha, agama itu Buddha ke Indonesia. Kira-kira ada yang mau paham? Paham semua ya? Ada yang bertanyakan? Oke, langsung saja Ibu lanjut ke Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan membentuk kelompok, 2 kelompok. Boleh berhitung 1, 2. Siapa yang dapat angka 1 silakan berpindah ke sebelah kanan dan angka 2 yang ke sebelah kiri. Oke, berhitung mulai dari 1. Tuh. Dua. Oke, langsung pindah tempat ke tempat ke masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 di sebelah kanan. Dua di sebelah kiri. Oke, cepat kembali. Baik, ini lembar kerjanya. Mohon kerjasama ya semuanya. Nah, silakan diisi nama kelompok. Diisi nama kelompoknya. Sudah Bu dengar? Oke, selanjutnya ada langkah kerjanya di dalam. Oke, silakan scan barcode yang tertera pada lembar scan. Semuanya. Bu, ini yang scan semua. Yang scan 1 orang aja ya. 1 kelompok aja. Semuanya akan kerjasama ya. Dari belakang maju ke depan. Printnya di scan, kemudian nanti masukkan print yang tertera di lembar kerja. Bisa? Sampai sana. Sabar Kalau nggak bisa, coba masuk semuanya. Bisa? Oke, masukkan pinnya ya. Nama dan pin. Apa ini pinnya? Pinnya ini tertera di dalam nama lengkap ya. Tolong Ibu nama lengkap. Nama lengkap Bu. Nama lengkap siapa Bu? Nama lengkap satu orang aja. Udah laki-laki ciri-ciri. Aduh, oke Bu. Oke, kamu lu nama aja. Bisa langsung namanya. Nama lengkap ya. Iya. Panjang Oke, kali. silakan mulai. Tuh, mulai. Tolong dibantu bersama ya. Oke. Yang di warna putih ya, yang ini. Jangan di kotak putih soalnya. Sebalik ya. Sebalik. Ini nggak sih? Di kebun. Kalau